Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi bi taqwallah. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih tentang pembelaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perbuatan, sikap dan ucapan dari orang-orang yang membenci agama Allah Subhanahu wa taala. Masih terus berlangsung sikap-sikap jahat mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kaum muslimin. Dan semakin menjadi-jadi perlakuan mereka kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang berada di negeri mereka. Maka semua ini memberikan kita pelajaran penting bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, dan mengajak kita untuk merenungkan apa yang mereka perlakukan. Dan hal ini bukanlah hal yang baru, tetapi perbuatan-perbuatan dan sikap ini telah ada sejak fajar Islam mulai menyongsong. Di zaman Rasulullah SAW hingga hari ini, mereka tidak akan pernah ridha dan tidak akan pernah senang dan tenang jika Islam masih ada di permukaan bumi ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran dan renungan pertama yang patut untuk kita lakukan dan kita ambil terhadap perbuatan-perbuatan tersebut adalah mengajarkan kita bahwasanya kekufuran adalah satu agama. Al-kufru millatun wahidah. Sikap-sikap itu tidak hanya datang dari satu agama tertentu, tetapi datang dari berbagai macam ideologi agama, mulai daripada Yahudi dan Nasrani. Dan hal ini telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Demikian juga orang-orang musyrikin, para penyembah-penyembah berhala. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Kita lihat pada hari ini, mulai daripada orang-orang kufar dari ahlul kitab dan juga orang-orang musyrikin dari penyembah-penyembah berhala dan pengabdi hewan-hewan ternak, yang terus membidik kaum muslimin dengan sikap-sikap mereka, dengan perbuatan-perbuatan mereka dan ucapan-ucapan mereka. Maka sekali lagi ini mengajarkan pada kita
dan menyadarkan kita bahwasanya kekufuran dan para orang-orang kufar, mereka itu pada hakikatnya satu. Semuanya silih berganti melakukan aksi-aksi kebencian kepada umat Islam. Oleh karena itu, patutlah untuk kita kembali memperbaharui akidah al-wala dan al-bara kita. Siapa yang patut untuk kita benci dan musuhi, dan siapa yang seharusnya kita cintai dan bela. Akidah al-wala dan al-bara telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi-nabinya, dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Renungan yang kedua, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah SAW adalah merupakan kekasih Allah, sebagaimana beliau adalah merupakan manusia yang paling kita cintai. Kalau demikian halnya, maka tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan diam dan tidak akan membiarkan perbuatan-perbuatan jahat mereka kepada kekasihnya Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam di dalam hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya. Dan Rasulullah SAW merupakan pemimpin para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mengumumkan perang kepada siapa saja yang memusuhi mereka, maka bagaimana lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan hamba pilihannya dan manusia terbaik dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Khalilullah. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya inna syani'aka huwal abtar. Ketika orang-orang kufar Quraisy mengatakan bahwasanya Rasulullah itulah yang binasa, maka Allah Subhanahu wa taala menanggapi terhadap ucapan-ucapan mereka ini bahwasanya inna syani'aka huwal abtar. Justru musuh-musuhmulah wahai Rasulullah yang akan binasa dan terputus daripada kebaikan-kebaikan. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwasanya Allah tidak akan diam. Allah tidak akan membiarkan perbuatan-perbuatan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaga Rasulnya dari sikap-sikap dan keinginan-keinginan buruk pada Rasulullah di masa hidupnya. Wallahu ya'simuka minan nas. Dan tentu setelah wafatnya Allah Subhanahu wa taala akan terus menjaganya. Maka kita harus yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan membela Rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan membinasakan siapa-siapa saja yang memusuhi Rasulnya. Dan hal ini bisa kita lihat dalam sejarah sejak di zaman Rasulullah SAW. Orang-orang yang memusuhi Rasulullah, yang mengusir Rasulullah dari Mekah, pada akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuasai oleh Rasulullah SAW. Para kaisar-kaisar yang merobek surat-surat Rasulullah SAW, Allah pun merobek kekuasaan mereka dan membinasakan mereka. Dan hal ini adalah merupakan sunnatullah yang akan terus berlaku sepanjang masa. Setiap kali ada orang, ada kelompok yang ingin memusuhi Rasulullah SAW dan menjelek-jelekkan Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan mereka. Inna kafainakal mustahziin. Sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mencukupimu, membelamu dari siapa-siapa saja yang mencelamu wahai Rasulullah. Kemudian renungan yang ketiga, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
adalah kita para pengikut-pengikutnya, kita para pecinta-pecintanya, yang merupakan pengikut-pengikut beliau yang setia, berkewajiban untuk membela Rasulullah SAW. Membela Rasulullah SAW dengan segala hal yang kita mampu. Para sahabat Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang sangat indah dengan aksi-aksi heroik mereka dalam membela Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Kita masih ingat kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika Uqbah bin Abi Mu'aid yang mencekik Rasulullah SAW dengan selendangnya. Ketika mendengarkan peristiwa itu, Abu Bakar As-Siddiq berlari datang dan membela Rasulullah SAW, mencela para penyiksa-penyiksa tersebut dan mengatakan, apakah kalian ingin membunuh seorang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah? Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq dimassa oleh orang-orang kufar Quraisy sehingga tidak sadarkan diri. Pertama kali yang beliau ucapkan ketika sadar, ketika dibawa ke rumahnya, beliau mengatakan, bagaimana kondisi Rasulullah? Kita masih ingat kisah para sahabat-sahabat Rasulullah yang menjadi tameng bagi beliau di perang Uhud. Di antaranya adalah Thalha bin Ubaidillah yang menjadi tameng bagi Rasulullah dari serangan-serangan tombak, anak panah dan pedang orang-orang kufar Quraisy pada saat itu, sehingga jari jemari beliau putus dalam rangka membela Rasulullah, dan tubuh beliau luka lebih daripada 70 tusukan di badan Thalha bin Ubaidillah. Mereka sampai rela untuk mengorbankan jiwa mereka dalam rangka membela Rasulullah. Bahkan kisah Khubayb bin Adi ketika beliau disalib dan akan dibunuh oleh orang-orang kufar, orang-orang musyrik di Mekah pada saat itu. Lalu dikatakan padanya, apakah engkau senang jika engkau berada di keluargamu dalam keadaan senang, bahagia, kemudian Rasulullah berada di tempatmu ini? Maka beliau menjawab, jangankan senang, jangankan di tempat ini, Rasulullah ditusuk duri saja saya tidak rela. Saya berada di keluargaku dalam keadaan senang, tenang, kemudian Rasulullah ditusuk oleh sebuah duri, apalagi berada di tempat ini. Dan kisah-kisah yang begitu banyak, kisah-kisah dan aksi-aksi heroik dari para sahabat Rasulullah dalam membela Rasulullah. Bahkan di antara sahabat juga membela Rasulullah dengan lisan-lisannya, sebagaimana yang kita kenal dari sikap Hasan bin Thabit ketika membela Rasulullah SAW dengan syair-syairnya, membalas ejekan-ejekan dan celaan para orang-orang kufar Quraisy. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita buktikan kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan pembelaan kepada beliau. Kita belum mampu membela Rasulullah dari celaan-celaan tersebut dengan jiwa kita, dengan harta kita, maka dengan lisan kita dan tangan-tangan kita, tulisan-tulisan kita salurkan di situ kecintaan kita pada Rasulullah SAW dan membela Rasulullah SAW. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga di antara bentuk pembelaan kepada Rasulullah yang patut untuk kita tampakkan dan buktikan adalah kita sebagai penuntut ilmu untuk senantiasa mempelajari sunnah-sunnahnya. Inilah bentuk pembelaan kepada Rasulullah yang terbesar. Ketika kita membela sunnah-sunnahnya, mempelajari sunnah-sunnahnya, para tulabul ilm mengkaji sunnah-sunnahnya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan menjaganya dari orang-orang yang ingin merusak syariat Rasulullah SAW melalui sunnah-sunnah beliau. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin,
wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada kecintaan kita pada Rasulullah SAW adalah dengan memperbanyak salawat kepada beliau di hari yang mulia ini, sebagaimana yang telah beliau anjurkan kepada kita memperbanyak salawat kepada beliau di hari Jumat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin wa an sa'iris sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'aliyya yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.